Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ketika Chen Ping melihat ini, dia bergegas menuju Ji Meiyan. Tapi saat ini, mata Merkuri Meiyan sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Ketika Chen Ping mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menjatuhkannya. Binatang fantasi asal meraung, lalu berbalik dan lari. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa batu yang memancarkan cahaya merah ini pastilah benda yang mengendalikan binatang fantasi asal. Barat, tapi dia tidak bisa mendekat sekarang, jadi dia berteriak keras, "Nona Ji, Nona Ji." Dia ingin Li Meiyan bangun dan mengambil batu itu. Tapi Ji Meiyan sepertinya sedang tidur. Rasanya seperti terjebak, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Dan batu itu melayang perlahan, lalu masuk ke tubuh Ji Meiyan. Saat batu itu masuk ke tubuh Li Meiyan, aura di tubuh Li Meiyan meledak. Amukan umum nafas mulai menyapu, dan mata Meiyan terbuka, tapi sekarang matanya bersinar merah. Sejumlah besar aura asli di sekelilingnya menyerbu tubuh Ji Meiyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ping tampak terkejut, dia tidak menyangka batu itu, setelah masuk ke tubuh Li Meiyan, bisa. Biarkan Ji Meiyan menyerap aura aslinya. Mungkinkah hanya satu batu yang memungkinkan Ji Meiyan membuka ruang aslinya dan menyadari asal-usulnya? Jika batu ini benar-benar ajaib, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Entah berapa lama, tapi lampu merah di sekitar tubuh Li Meiyan perlahan menghilang, dan aura membandelnya menjadi lebih stabil, tidak lagi menyerbu ke arah tubuh Ji Meiyan dengan gila-gilaan. Ada apa denganku? Ji Meiyan memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini, dan ada aura tak dikenal yang melonjak di tubuhnya. Chen Ping melihat Ji Meiyan sudah bangun, jadi dia mendekat dan berkata, "Kamu telah menyadari aura aslinya." Baru saja, sejumlah besar aura asli mengalir ke tubuhmu. Sekarang kamu dapat mencoba melihat seperti apa ruang aslimu. Setelah mendengar ini, Li Meiyan menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya dengan sedikit keraguan, dan segera dia terkejut menemukan bahwa ada hutan luas di lautan kesadarannya. Inilah ruang asal Ji Meiyan meskipun tidak sebagus galaksi alam semesta Chen Ping, namun ruang asal Ji Meiyan ini cukup besar. Dibandingkan dengan mereka yang ruang aslinya adalah rumah atau istana, ukurannya jauh lebih besar. Apakah aku benar-benar memahami asal-usulnya? Apakah aku sudah membuka ruang asal? Wajah Ji Meiyan penuh rasa tidak percaya. Cobalah aura aslimu sendiri. Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Li Meiyan mengangguk, lalu menutup matanya sedikit, mengerahkan aura asli di tubuhnya, dan segera di Ji Mei. Di depan Li Meiyan, seekor serigala yang mengenakan baju besi emas muncul. Serigala itu meraung, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan serigala yang mengenakan baju besi emas inilah yang dibunuh oleh baju besi emas Li Meiyan. Itu diubah dari sumber aslinya. Tampaknya prajurit serigala ini sangat kuat dan agung. Ketika Chen Ping melihat adegan ini, dia merasa sedikit kagum. Dia tidak menyangka bahwa metode Ji Meiyan dalam mengendalikan asal-usul elemen logam adalah dengan mengubahnya menjadi berbagai item ofensif. Asal logam Chen Ping lebih bersifat defensif, memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Jika dikombinasikan dengan asal guntur dan kilat, itu adalah pasangan yang sempurna. Namun cara mengendalikan asal-usulnya berbeda-beda, sehingga meskipun asal-usulnya sama, cara pengungkapannya berbeda, seperti aura antara langit dan bumi, setelah diubah menjadi kekuatan spiritual yang sama, berbeda, potongan tangan, pasti akan berperilaku berbeda. Bagaimana dengan binatang fantasi aslinya? Ji Meiyan bertanya pada Chen Ping. Dia kabur, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang, kata Chen Ping. Setelah Ji Meiyan mendengar ini, dia segera bergegas keluar gua, diikuti oleh Chen Ping. Begitu mereka bergegas keluar dari gua,
Chen Ping dan yang lainnya melihat binatang fantasi asal yang besar itu mengaum dengan gila. Sepertinya ada bahaya. Ji Meiyan melambaikan tangannya, dan serigala perang lapis baja emas bergegas menuju binatang fantasi asal yang besar. Li Meiyan sekali lagi mengeluarkan asal-usul emasnya, dan semua aura asal ini berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas, berkerumun menuju binatang fantasi asal. Meskipun prajurit lapis baja emas ini tidak berukuran besar, binatang fantasi asal besar itu tampak sangat besar takut akan hal ini. Serigala lapis baja emas ini terus menghindari serangan dan mundur. Dan serigala lapis baja emas yang ganas ini membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit binatang fantasi aslinya dengan liar. Binatang hantu asli menjerit ketika digigit, dan kulitnya terkoyak, dan sejumlah besar bubuk asal jenis emas berserakan. Kali ini, luka dari binatang hantu asli belum pulih. Binatang fantasi asli semakin lemah melihat adegan ini. Chen Ping dan Ji Meiyan sama-sama tertawa. Tampaknya batu itu benar-benar kunci untuk mengalahkan monster fantasi asal mula yang besar ini. Sementara Chen Ping dan Ji Meiyan sedang menyaksikan baju besi emas bertarung dengan binatang fantasi asli, tubuh Qin Jingyu yang tertanam di tubuh Yang Shan terus berkembang pada saat ini. Batu-batu di sekitarnya mulai retak, dan akhirnya pecah berkeping-keping, baru kemudian Qin Jingyu melarikan diri dari gunung. Melihat binatang fantasi asal yang sekarat, Qin Yu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia bisa membunuh binatang fantasi asal ini saat ini, maka kemungkinan besar dia akan menyadari asal mula Tao. Mata Qin Jingyu bersinar dengan kegembiraan, dan tangannya di tangannya palu batu terus berputar, tiba-tiba melompat, dan menuju ke arah. Kepala binatang fantasi asli diayunkan. Baik Ji Meiyan maupun Chen Ping tidak menyadari bahwa Qin Jingyu benar-benar melarikan diri dari tubuh gunung, dan juga menyerang. Binatang fantasi asli telah mengambil tindakan. Dengan suara keras seperti guntur, binatang fantasi asal yang besar itu tiba-tiba runtuh di bawah palu batu Qin Jingyu, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi aura asal yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aura asli ini, Qin Jingyu hanya merasakan lautan kesadarannya menjadi jelas untuk sementara waktu, diikuti oleh gumpalan kegelapan. Nafas yang sama dihasilkan di dalam tubuh. Qin Jingyu tahu bahwa dia telah merasakan aura aslinya dan perasaannya telah mencapai. Hahaha, aku merasakannya, aku merasakan nafas aslinya. Qin Jingyong tertawa terbahak-bahak, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Ji Meiyan memandang Qin Jingyong, dengan niat membunuh melintas di matanya, sekarang dia merasakan aura aslinya, kekuatannya telah meningkat pesat. Jadi dia berencana untuk membiarkan serigala lapis baja emas itu membunuh Feng Jingyu. Chen Ping melihat apa yang dimaksud Ji Meiyan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mari kita fokus menyerap aura asli. Saya khawatir tidak akan ada aura asli yang begitu kuat di masa depan, jadi cepatlah dan seraplah. Ambillah. Setelah mendengar ini, Ji Meiyan mengangguk dan mulai menyerap aura asli elemen emas. Bagaimanapun, aura asli elemen emas sekarang. Sumber aura sangat kuat di seluruh tiang gunung, seolah-olah diambil secara gratis. Setelah meninggalkan tanah leluhur ini, akan sangat sulit untuk mengisi kembali sumber unsur logam, jadi saya tidak dapat melakukannya sekarang. Buang-buang waktu. Chen Ping tidak ragu-ragu dan mulai mati-matian menyerap nafas asli. Selain nafas asli elemen emas, Chen Ping itu juga akan menyerap aura asli lainnya yang telah dia pahami. Hanya saja waktu tidak memungkinkan. Jika diizinkan, Chen Ping ingin tinggal di sini lebih lama, lalu menggunakan mutiara angin tetap untuk mencoba memahami asal-usul sistem angin, sehingga ia juga dapat menyerap nafas asal-usulnya dari sistem angin di sini. Mendengar suara keras Ji Yue, Li Yun dan yang lainnya berlari satu demi satu, dan origin pantom kecil itu. Semua binatang dibunuh oleh mereka. Ji Yun dan Ji Meiling melihat Chen Ping dan Ji Meiyan seolah-olah sedang kesurupan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa? Ji Meiling berteriak dua kali dengan cemas,
tapi Jimeyan tidak merespon sama sekali. Kakak kedua, saya melihat kakak perempuan tertua dan Tuan Chen tampaknya menggunakan keterampilan mereka dan menyerap aura aslinya. Ji Yun melihat dan berkata, menyerap aura aslinya. Ji Meiling tertegun, kakak perempuan tertua belum membuka ruang aslinya, dia juga belum memahami sumber aslinya. Bagaimana dia bisa menyerap aura aslinya? Mungkin ruang asal yang baru saja dibuka oleh kakak tertua di sini, asal-usul yang baru dia sadari, jangan ganggu mereka dulu. Ji Yun menarik Ji Meiling ke samping lalu menjaga Chen Ping dan Li Meiyan. Ji Yue dan Ji Meizhen berlari ke sisi Qin Jingyu. Tuan Qin, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Ji Yue bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Qin Jing lagi, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada istana judi. Hahaha, apa yang bisa terjadi padaku? Aku sudah menyadari asal-usulnya, Qin Jingyong berkata dengan semangat. Selamat kepada Tuan Qin. Sekarang Anda sudah memahami asal-usulnya, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas. Li Meizhen berkata pada Feng Jingyu. Ya, saya sangat senang sampai hampir lupa. Qin Jingyu mengangguk, kalian berdua lindungi saya. Setelah saya keluar, sejujurnya saya akan melaporkan apa yang telah kalian berdua bayarkan kepada ayahmu. Jangan khawatir, Tuan Qin. Kami, saudara dan saudari, akan menjagamu dengan baik. Kata Li Yue. Segera, Qin Jingyu juga mulai memejamkan mata sedikit, menyerap nafas tur ini. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, selama 2 hari, 3 pusaran terlihat jelas di atas kepala Qin Jingyu, Li Meiyan dan Chen Ping, yang dibentuk oleh mereka yang menyerap aura aslinya. Hanya saja pusaran di atas kepala Chen Ping besar dan cepat, dan dia jelas menyerap lebih banyak energi asli. Lalu datanglah Ji Meiyan, dan pusaran air di atas kepala Qin Yu hanya bisa terlihat sedikit. Qin Geyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat, dia merasa kepalanya penuh, seolah akan meledak. Qin Jingyong tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, tetapi nafas asli di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian menuju ke arah Chen Ping. Tuan Qin, kamu baik-baik saja. Li Yue melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, rasanya seluruh kepalaku penuh. Kata Qin Jingyong. Mungkinkah Tuan Feng memiliki cukup energi asli di tubuhnya dan tidak dapat menyerapnya lagi? Li Yue tidak pernah membuka ruang asal, dia juga tidak memahami asal-usulnya, dia hanya menebak. Bagaimana mungkin? Lihat Ji Meiyan yang telah menyerap aura aslinya. Dia belum cukup menyerap. Bagaimana mungkin Tuan Qin bisa menyerap cukup banyak? Li Meizhen melirik Ji Meiyan yang tidak jauh dan berkata, dia tidak menyukai Ji Meiyan, dan sekarang Ji Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya, dia bahkan lebih tidak bahagia. Jadi itu menurutku. Qin Jingyu menoleh dan menemukan bahwa Ji Meiyan masih menutup matanya sedikit, dengan aura asli di atas kepalanya. Pusaran itu terus mengalir ke tubuh Ji Meiyan. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Qin Jingyong berkata, saya baru saja istirahat sebentar, aura asli di tubuh saya masih jauh. Setelah mengatakan itu, Qin Sanyu memasuki kondisi kultivasi lagi, menyerap aura aslinya. Tetapi Qin Jingyu tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Qin Jingyu mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ayolah, Ji Yue dan Ji Meizhen sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Saudaraku, akankah sesuatu terjadi pada Tuan Qin? Ji Meizhen bertanya, bukankah itu mungkin? Aku tidak pernah menyerap aura aslinya. Li Yue juga tidak mengerti. Tapi saat mereka berdua sedang mengamati Qin Suyu tiba-tiba membuka matanya dan membalikkan Li Yue dan Li Meizhen terkejut. Dia hanya mendengar teriakan Qin Jingyu, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Dengan suara keras, tubuh Qin Jingyu meledak,
dan percikan daging dan darah membuat Hui Yue dan Li Meizhen sangat malu.